Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga bisa bersatu untuk semua spiritual. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas kebaikan para sahabat semuanya yang sudah subscribe channel Padepokan Loka Jaya ini. Semoga kebaikan para sahabat semuanya mendapatkan kebaikan juga. Ya, sebelum kita mulai, tentunya tim Padepokan Loka Jaya selalu banyak narasumber-narasumber, informasi-informasi mengenai keadaan akhir zaman, keadaan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, nanti yang saya akan bahas ini, ada apa di Nusantara ini, siapakah sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini, dan bahaya apakah yang terlalu menghina, terlalu memojokkan atau tidak percaya, atau orang-orang yang tergelincir akan seperti apa dan bagaimana. Nanti kita simak ya. Sebelum video ini kita mulai, saya memberikan informasi kepada para sahabat semuanya. Ini akan menjelang Lebaran ya. Tentunya mungkin butuh kendaraan, mungkin butuh mobil. Maka dari itu saya memberikan informasi kepada seluruh para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan jasa atau sewa rental mobil di seluruh Indonesia, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id www.kudaku.id ataukah hubungi nomor yang tertera, baik yang di belakang atau yang di depan, ataukah seperti tulisan berjalan itu www.kudaku.id ya. Oke, kita lanjut pembahasan ini. Tentunya berbicara Nusantara ini, itu apakah sudah terbebas dari penjajahan? Apakah sudah tidak ada lagi penjajahan di Nusantara ini? Jawabannya apa? Tidak. Indonesia ini, Nusantara ini sebenarnya masih dijajah. Dijajah kebudayaannya. Sebagaimana orang Nusantara ini yang memiliki beragam kebudayaan, beragam adat istiadat, selalu dipojokkan, selalu dikatain itu adalah suatu kemusyrikan. Itu adalah suatu hal-hal yang bid'ah. Itu suatu yang menyesatkan. Itulah selalu didoktrin, selalu dipojokkan seperti itu. Sehingga orang Nusantara sendiri tidak memiliki ruang, tidak memiliki kebebasan untuk melakukan suatu kebudayaan dan adat istiadat yang dipercayai oleh agama-agama yang ada di Nusantara ini. Ini yang terjadi ya. Bukan hanya kebudayaan saja yang dijajah, perekonomian. Perekonomian di Nusantara ini ya juga termasuk terjajah juga. Tetapi kalau berbicara mengenai ekonomi, itu nantilah orang-orang yang ahli ekonomi ya. Yang kita lihat sekarang ini, Nusantara ini ya tentunya belum sepenuhnya orang-orang yang menjajah Nusantara ini itu pergi dari Nusantara. Bahkan itu sangat halus. Di agamanya masuknya, di kebudayaannya masuknya. Itu sangat-sangat halus. Sehingga banyaklah generasi-generasi atau cikal bakal kaum-kaum radikalisme yang tumbuh semakin besar mengatasnamakan agama. Sehingga apa? Sabdo Palon Moyo Genggong itu akan menagih janjinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sabdo Palon itu akan datang 500 tahun lagi apabila
Jawa hilang Jawanya, atau Jawa tinggal separuh. Yang artinya Jawa tinggal separuh adalah yaitu tadi, secara budinya, secara akhlaknya, secara sopan santunnya, itu semuanya hampir orang Jawa ini tidak memiliki hal itu. Hampir ya, tidak semuanya, hampir. Karena apa? Generasi-generasi sekarang ini yaitu doktrin-doktrin dari luar masuk melalui perkumpulannya, melalui mungkin ya pergaulannya, lingkungannya, yang menyebabkan generasi-generasi ini tidak mengenal lagi arti daripada budi pekerti. Ini yang terjadi saat ini. Nah, apakah ada hubungannya dengan Sang Kinasih Satrio Piningit? Ya tentunya ada. Bila mana sudah negara ini atau Nusantara ini tidak memiliki lagi jati diri sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang diwariskan kepada kita semua dari leluhur-leluhur pejuang kita, Nusantara ini, itulah nanti bencana-bencana alam yang paling besar adalah bencana moral. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Sabdo Palonoyo Genggong, nanti akan muncul. Dan bila mana kemunculan dari Sang Kinasih Satrio Piningit, ataukah seseorang yang sudah mengenalinya dengan budi pekertinya, dengan wejangannya, dengan petunjuknya, tetapi orang itu selalu mengingkari, selalu tergelincir, dan selalu menyepelekan, tentunya apa yang akan terjadi? Bahaya apa yang akan terjadi? Bila mana orang-orang itu selalu menghina Sang Kinasih Satrio Piningit. Tergelincir orang-orang seperti itu, ya tentunya waspada saja. Karena tentunya alam ini tidak akan terima kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi bahan hinaan, selalu menjadi bahan olok-olokan, selalu disepelekan karena dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada seseorang itu. Sehingga alam inilah yang memberikan suatu peringatan kepada orang-orang yang tergelincir itu. Itu bukan fenomena ya. Kalau kita berbicara selalu dikaitkan dengan fenomena, alam ini seperti ini adalah fenomena, kita semakin jauh daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya orang muslim. Karena hati kita semakin keras, semakin tidak pernah akan mau menerima wejangan-wejangan daripada seseorang. Yang kita lihat sekarang kalau bukan kiai, bukan ulama, bukan habib yang memberikan ceramah, yang memberikan wejangan, selalu ditolak mentah-mentah. Inilah doktrin-doktrin yang masuk kepada generasi-generasi Nusantara ini. Sehingga apa? Sehingga merasa dirinya itu paling benar, dirinya itu paling pintar. Sehingga adikang-adikung tidak pernah mau menghargai seseorang. Ini yang terjadi di saat ini. Kalau semuanya itu kejadian alam, kita difikirkan secara geologi, boleh itu atas intelektual kemampuan kita. Tetapi kalau semuanya dengan akal, semuanya dengan logika, yang itu yang terjadi. Sehingga apa? Simbol daripada Dajjal itu ada di kepala matanya, ada di jidat. Itu adalah menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu harus dipikir secara rasional, bukan dengan keimanan yang ada. Ya, gunung meletus sehingga banyak korban, itu adalah suatu kejadian karena seperti ini. Ya itu betul. Tetapi apakah semuanya yang
menghendaki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang terjadi di bumi ini detik ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan selalu fenomena, selalu sebab dan musabab yang terjadi. Bukan seperti itu secara pemikiran yang seharusnya kita tanggapi dengan keimanan yang ada di pada diri kalian masing-masing. Itu yang terjadi bila mana Sang Kinasih Satrio Piningit ini selalu menjadi bahan olok-olokan. Kita percaya bahwasanya nanti akan datang sang utusan akhir zaman. Kita percaya dan yakin. Bahkan kita mencari, menelisik daripada ramalan-ramalan yang tertulis di Jangka Jayabaya maupun Wangsit Siliwangi. Tetapi kita menolak dengan kebenaran itu. Kita menolak dengan petunjuk-petunjuk itu. Kita menolak dengan siapapun yang memberikan petunjuk kebaikan. Siapapun yang memberikan suatu nasihat-nasihat yang baik, kita tolak. Karena apa? Karena ini. Karena kepala kita yang selalu memandang fisik. Yang kita bayangkan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah membawa trisula kemana-mana. Dikawal. Dihormati. Tidak seperti itu. Kita melupakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio adalah budak angon. Yang artinya budak angon apa? Bocah angon yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo. Seperti itu. Tetapi dalam kita melihat Sabdo Pandito Ratunya, kita melihat watak seperti Baladewa, Sakti Tompo Haji. Itu jangan sampai kita berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit, jangan menggunakan akal selalu, tetapi dengan kebeningan hati, kolbu, kebersihan hati, keyakinan. Walaupun beliau ini belum muncul secara publik, walaupun beliau ini ataukah memang hanya untuk mengembalikan lagi jati diri bangsa ini, ya setidaknya kita akan, kalau saya pribadi saya ini sangat percaya dan sangat yakin. Karena saya berulang kali mendapatkan mimpi yang baik mimpi maupun dengan meditasi saya selalu diberikan gambaran-gambaran mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ini yang terjadi, saudaraku. Kita percaya kepada ramalan itu, tetapi kita tidak percaya dengan sosoknya. Siapa nih sosoknya? Jangan dilihat sosoknya. Kita melihatlah pembicaraannya, petunjuk-petunjuknya. Apakah bertentangan dengan agama kita masing-masing dan tentunya hukum yang ada di Nusantara ini. Kalau Sang Kinasih Satrio Piningit itu pastinya tidak akan bertentangan dengan agama manapun dan tidak bertentangan dengan negara ini. Negara Republik Indonesia ini tidak akan bertentangan. Itu wejangan yang perlu kalian pahami. Ini ya Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Itulah banyak orang-orang yang tergelincir. Dia mendapatkan wejangannya, mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Tetapi setelah melihat orangnya seumpamanya nih, melihat orangnya, lalu beliau itu tergelincir. Bahkan orang-orang yang tergelincir itu ya salah satunya ya orang yang termasuk mengaku menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu yang banyak orang-orang tergelincir seperti itu. Dan tidak, kiai itu bukan
tidak dijamin untuk masuk surga, tidak menjamin ya, baik kiai ulama, maksudnya yang ada di Nusantara ini, tidak ada satupun yang bisa menjamin dirinya itu masuk surga. Nah, dengan kita percaya dengan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian-kejadian alam ini, itu bukan semata-mata itu adalah fenomena alam. Mari kita kembalikan lagi nih hati kita, bahwasannya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti kemunculan daripada sang kinasi saat terupiningit juga tentunya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah dengan hati kita. Jangannya lah yang kita ambil. Jangan semata-mata melihat siapa yang berbicara. Itulah wejangan yang saya dapat pada beberapa kesimpulan-kesimpulan yang saya simpulkan. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan keimanan kita. Semua kita jangan selalu berpikir itu adalah suatu kebetulan, suatu fenomena. Tetapi itu adalah semua itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon untuk dimaafkan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam santun, salam hormat kami dari tim Padepokan Lokajaya. Ya, untuk para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan sewa atau rental mobil di seluruh Indonesia, langsung saja ya ketik di Google www.kudaku.id. Karena ini sebentar lagi menjelang Lebaran, tentunya kita butuh yang namanya kendaraan untuk keluarga lah. Kita hidup itu kan tidak lama ya, paling 100 tahun ya. Nah, kalau kita bisa menyenangkan keluarga itu adalah salah satu ibadah kita ya. Maka dari itu saya memberikan informasi ini kepada para sahabat semuanya, ya mudah-mudahan juga termasuk ibadah ya. Semuanya itu karena apa? Niat. Kalau niatnya ibadah, insya Allah semua jadi ibadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.